Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menginstal ini ya, database server ya, database server. Pertemuan sebelumnya kita sudah install DNS dan dua web server ya, Apache dan Nginx. Selanjutnya adalah kita akan menginstal database server. Untuk database server sendiri kali ini saya nggak ngeklon baru ya. Sebenarnya ngeklon baru bisa, tapi saya nggak ngeklon baru. Saya akan menginstalnya bersamaan dengan web server ya, web server. Di sini saya akan contohkan menginstal barengan dengan web server Apache di sini. Ini kita akan pergi ke setting dulu. Di sini web server Apache dan kita tambah tulis plus database MariaDB. Nah, nanti kita akan MariaDB. Ini ya, ini udah oke. Nah, ini Apache plus MariaDB. Nah, sekarang kita akan start. Tunggu ya, kita tunggu untuk database-nya running. Oh, ini ada ininya ya, jadi VT1-nya masih enable. Kita lepas di VT1-nya dan kita bisa masuk di ini ya. Kita lihat di atas ini. Kalau kalian bingung, ini lihat di sini web server Apache plus database MariaDB. Ini baru saya bikin tadi database MariaDB. Ini kita masuk ke root 1 2 3. Nah, untuk MariaDB atau database kita perintahnya adalah apt. Ini udah kita konfigurasi dasar ya, karena kita nggak bikin baru, kita pakai VM yang udah ada. Jadi untuk IP address, kemudian repository udah oke semua. Sehingga kita bisa langsung instalasi database-nya. apt-get install MariaDB server. Nah, apt-get install MariaDB server. Kemudian ada konfirmasi, kita klik yes. Dia minta binary 1, kita masukkan binary 1-nya. Enter. Kemudian dia minta binary 2. Kita kasih binary 2. Sudah, kita sudah install MariaDB, kita bisa ini cek dengan service MariaDB status. Oke, sudah aktif ya. Statusnya sudah aktif. Selanjutnya adalah kita konfigurasi untuk MariaDB-nya ya, MariaDB-nya dengan cara melakukan perintah mysql secure installation, MySQL secure installation. Enter. Di sini akan kita mengkonfigurasi MySQL atau MariaDB ya. MariaDB itu sama MySQL sama ya. Nanti di dalamnya itu sama aplikasinya MariaDB. Nah, itu nanti servicenya MySQL gitu. Enter current password for root karena di sini kita belum nyeting password untuk MySQL-nya. Jadi di sini for root ini maksudnya root untuk MySQL, bukan root dari Debian tapi root untuk MySQL-nya. Root untuk database-nya ya, bukan root untuk Debian-nya. Karena kita belum setting, jadi kita langsung enter aja. Di sini switch to Unix authentication ya, karena kita nggak pakai Unix socket ya, Unix socket, jadi kita no and kemudian change the root password. Nah, ini kesempatan kita untuk membuat root passwordnya karena kita belum bikin. Jadi ini jangan N tapi kita pilih yang Y. Masukkan password untuk rootnya. Nah, kita bikin password baru nih untuk root MySQL ya, bukan root Debian-nya. Untuk masuk root Debian-nya biasa, masih biasa. Nah, ini password baru untuk root MySQL-nya. Kita atur. Kemudian remove anonymous user, ya kita pilih ya aja. Disallow root login remotely ini maksudnya membatasi login secara remote. Saya pilih no. Remove test database. Jadi ketika install MariaDB ada database test nih. Database test ini mau dihapus apa enggak? Ya kita hapus saja karena kita nggak pakai ya database testnya. Kemudian reload privilege. Kemudian ini adalah untuk menerapkan hak akses yang sudah kita ganti tadi. Kita pilih yes. Sudah. Nah, sampai sini udah selesai untuk konfigurasi MariaDB-nya. Dan kita sudah bisa bikin
bikin database, kita udah bisa bikin, bukan bikin, kita udah bisa pakai database ya, kita bisa bikin pakai database ini. Nah, untuk cara pakainya gimana? Kalau kita pakai SAM gitu kan gampang ya, ada di PHP admin. Kemudian kita bisa apa namanya? Kita bisa bikin database di situ, kita bikin tabel di situ. Nah, kalau secara ini di CLI atau di terminal untuk masuk ke MySQL atau untuk menggunakan MySQL itu bisa menggunakan perintah gini, MySQL min u, kemudian diikuti dengan nama usernya. Karena kita belum bikin user ya, kita cuma ada user root aja tadi ya, root sampai enter. Nah, ini masukkan password yang kita tadi bikin ya, bukan root dari Debian tapi root dari MySQL yang kita bikin tadi di MySQL Secure Installation itu kan kita bikin password. Nah, kalau sudah benar, itu nanti sebelah kiri ada tulisannya MariaDB, kemudian dalam kurungnya non. Kenapa non? Itu adalah tempat nanti nama database kita bekerja. Di sini kita bisa pilih atau kita ketik show databases misal gini. Show databases. Ini untuk melihat database apa aja yang udah ada di sini ya. Nah, di sini ada information SAM, SQL, sama performance SCAP. Ada 3 database yang udah tercipta. Nah, misal kita mau bikin nih, ya kita tinggal bikin create database. Nah, misal di sini database-nya adalah Scansa, database Scansa. Create. Ini salah ya, salah nulis nih. Create database Scansa. Nah, kalau ada tulisan query oke, berarti udah nggak ada error. Sekarang kita bisa ini show database lagi. Nah, udah ada kan di sini Scansa, database Scansa udah ada. Jadi udah berhasil kita bikin Scansa. Nah, kalau kita mau pakai database itu, berarti kita tinggal use Scansa. Nah, nanti langsung database change dan MariaDB dalam kurung Scansa. Jadi nanti operasi yang ada selanjutnya itu akan mengaruh ke database Scansa. Misal kalian bikin tabel, kalian insert value gitu ya. Misal nih untuk bikin tabel, tinggal aja di sini create tabel. Create tabel misal Scansa itu apa ya? Anggota. Kemudian dalam kurung, misal di dalamnya ada ID. Bentuknya apa? Integer. Integer itu dibatasi berapa? Misal 10. Ini ya, koma kemudian nama. Nama itu tipenya apa? Varchar. Kemudian dibatasi kalau varchar itu ya 30. Ini misal udah ada 2 into. Gini ya, create tabel anggota. Enter. Nah, query oke berarti udah bisa kita bikin. Nah, kita mau lihat nih beneran udah kebikin atau belum. Nah, kita bisa pakai descript ya. Descript pasti nama ininya. Descript Scansa ya. Descript bukan Scansa. Descript nama tabelnya ya, tabel anggota. Anggota. Nah, script anggota udah ada benar nih script anggota itu ada ID sama nama ya, kayak gitu. Selanjutnya dalam misal kalian mau insert ya tinggal insert into anggota dengan values ya, untuk ID-nya 1, namanya misal namanya TKJ kayak gini. Enter. Oh, anggota ini saya typo anggota. Nah, satu row factor. Kalau mau lihat nih benar udah masuk belum, tinggal di select bintang anggota. Select bintang from anggota. ID-nya 1, nama TKC. Kayak gitu. Dan seterusnya untuk perintah-perintahnya. Sampai sini udah selesai. Kalau gini, untuk bikin ini kita juga perlu bikin user nih, user baru karena nggak mungkin kita pakai user root untuk digunakan, misal di PHP gitu untuk digunakan itu nggak mungkin. Jadi kita bikin user, create user,
Usernya misal usernya siapa ya? Usernya adalah user 1 gini ya. Identified by, nah ini passwordnya di sini, misal 123. Oke, enter. Kemudian misal kita kasihkan ya, kasihkan ini, kasihkan hak akses tabel Skensa ke user 1 di grant all privilege on, kemudian Skensa dot tabelnya ya, nama tabelnya semua Skensa 1 user 1 gini, enter. Udah ya, enter. Oke, kalau sudah tinggal close privileges. Udah selesai seperti ini, kita tinggal exit setelah itu. Oke. Nah, untuk mencoba login lagi nih MySQL min u, kita tadi udah bikin user baru kan, namanya user 1 min p gini. Nah, passwordnya, nah itu udah masuk nih. Nah, kalau kita di sini show database, nah adanya information same sama Skensa. Itu udah punya hak akses ke Skensa gitu ya. Kita exit di sini, udah kita exit. Seperti itu. Itu untuk instalasi database server. Kemudian gini, database server ini biasanya gabung juga sama yang namanya PHP. PHP. Nah, untuk PHP-nya nanti kita bahas di tutorial selanjutnya, adalah instalasi atau ini ya, konfigurasi, instalasi dan konfigurasi untuk CMS Content Management Service. Untuk database sekian dulu, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.